Wah, apaan tuh? Selamat datang di Meta Hidayat, podcast game horor paling seram di YouTube. Bareng gue, kita bakal menelusuri sudut-sudut tergelap dan paling mencekam dari dunia game horor. Jadi siapkan nyali, matikan lampu, dan let's dive into the night. Mari kita sikat sekarang. Ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya merupakan salah satu kota yang tiap sudutnya menyimpan cerita, mulai dari cerita sejarah, budaya hingga misteri. Khusus membahas kisah misteri, warga Surabaya pasti sudah akrab dengan kisah horor Rumah Hantu Darmo. Kisah Rumah Hantu ini dikenal di kalangan ghost hunter, bahkan sampai dibuatkan film pada tahun 2014 berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Menurut info yang berhasil dihimpun, Rumah Hantu Darmo sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1988. Rumah yang beralamat di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari Sukomanunggal, Surabaya ini memiliki beragam versi cerita horor yang berkembang di masyarakat sekitar. Versi pertama sebagian besar sumber mengatakan rumah kosong ini menjadi angker akibat pesugihan yang dilakukan oleh keluarga pemilik rumah tersebut. Diceritakan keluarga itu dulunya sangat kaya raya dan bergelimang harta. Keluarga ini sering memberi tumbal pesugihan berupa nyawa manusia. Lambat laun, keluarga tersebut berniat mengingkari perjanjian mereka dengan mengganti nyawa manusia dengan hewan. Sikap curang itulah yang menjadi awal malapetaka pemilik rumah. Mereka sempat mencoba pergi meninggalkan rumah naik kapal laut agar kutukannya terpatahkan, namun nahas mereka berakhir tenggelam dan tidak pernah ditemukan. Sedangkan versi kedua menceritakan bahwa pemilik rumah hantu Darmo disebut meninggal di Selat Bali ketika ingin berlibur, kapal yang ditumpangi karam dan mereka sekeluarga mati tenggelam. Dalam suatu kesempatan, Andreas Sabar selaku komandan security kompleks perumahan Darmo memberikan keterangan terkait rumah tersebut. Penghuninya itu meninggal di Selat Bali yaitu karam tenggelam dengan kapal-kapal pelayarnya ya, dia punya kapal untuk layar bertamasya ke Bali, itu di Selat Bali sana dia tenggelam semuanya habis. Ada juga kejanggalan pohon besar yang tidak bisa ditebang saat pembangunan rumah itu dulu hingga harus dibantu oleh seorang kiai. Dulu itu ada pohon pada waktu pembangunan rumah sini, ada pohon yang enggak bisa ditebang lalu untuk bisa ditebang itu mendatangkan kiai dari Banyuwangi. Kabar sisa keluarga yang masih selamat. Dalam versi lain cerita ada dua orang anggota keluarga tersebut yang tidak ikut pergi, yaitu bayi bungsu dan sang pembantu. Hanya saja keberadaan mereka tidak ada yang mengetahui. Ada yang mengatakan mereka dibunuh dan ada pula yang mengatakan bahwa bayi itu tetap tumbuh dewasa hingga kini. Kemudian ada saksi yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan muda yang menaburkan bunga di sana setiap Jumat Kliwon. Menurut masyarakat perempuan itu adalah sang bayi yang selamat itu. Perempuan itu hanya duduk di mobil dan supirnya atau pembantunya lah yang turun untuk menaburkan bunga ke rumah tersebut. Sejarahnya rumah tersebut juga sempat disewakan kepada sebuah keluarga lain, tetapi kemudian keluarga tersebut juga tewas dengan tidak wajar. Dari cerita yang beredar inilah timbul persepsi bahwa siapa saja yang menempati rumah itu, maka akan mendapatkan kutukan yang sama. Bahkan pada tahun 1997 rumah sempat terjadi terbakar yang diketahui penyebabnya. Kisah misteri inilah yang mengilhami film berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Dipercaya bahwa setiap tragedi yang menimpa keluarga tersebut terjadi pada malam suro. Banyak orang telah melaporkan pengalaman menyeramkan mereka di rumah ini. Beberapa mengaku melihat penampakan sosok wanita bergaun putih di jendela, sementara yang lain mendengar suara-suara aneh seperti tangisan bayi di dalamnya. Bahkan beberapa pengunjung juga melaporkan melihat bayangan hitam yang muncul di lorong-lorong rumah tersebut. Cerita mistis Rumah Hantu Darmo telah menarik minat banyak orang. Sebagian dari mereka mencoba uji nyali dengan mendekati rumah ini, sementara yang lain merasa takut dan tidak berani melakukannya. Hingga saat ini Rumah Hantu Darmo tetap menjadi salah satu tempat paling mistis di Surabaya, dengan keberadaannya menjadi daya tarik bagi para pecinta horor dan misteri. Bagi sebagian orang pengalaman di Rumah Hantu Darmo menjadi lebih nyata dan mencekam setelah matahari terbenam. Suasana malam di sekitar rumah ini terasa lebih gelap dan mencekam, menambahkan kesan horor bagi para pengunjung yang berani menjelajahinya. Namun beberapa skeptis menganggap cerita-cerita ini hanya hasil imajinasi yang berlebihan atau mungkin sekadar upaya untuk menarik perhatian. Meskipun begitu,
Tidak dapat dipungkiri bahwa Rumah Hantu Darmo telah menjadi bagian dari warisan budaya Surabaya yang menyimpan sisi gelap yang mengundang rasa penasaran.